Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Dia dengan NIM 0103241101. Hari ini akan mempresentasikan tentang apa saja yang sudah saya buat dalam project dalam tas saya untuk melacak status perizinan pada website uss.rba, di mana saya akan menjelaskan proses desainnya seperti apa, sintesis masalah seperti apa, terus juga demonstrasi dari prototype, dan juga hasil evaluasi dari usability testing. Oke, sebelumnya saya ingin mention kembali, saya di sini akan berfokus pada proses pelacakan status layanan pada website USS atau online single submission. Baik, nah berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga narasumber yang sudah saya himpun di praktikum-praktikum sebelum-sebelumnya, terhadap tiga narasumber, saya temukan bahwa seluruh pengguna itu mengalami kesulitan ketika ingin mengecek perkembangan pengajuan layanan dari website ini. Nah, yang pertama, eh, pengguna itu sangat sulit untuk menemukan menu pelacakan status karena letaknya tidak langsung terlihat pada dashboard. Yang kedua, permasalahan yang ini lebih ke kesulitan untuk menemukan informasi. Karena misalkan pada status layanan, misalkan seperti apakah status sedang diproses atau apakah sedang menunggu verifikasi, itu tidak memiliki penjelasan yang cukup jelas, sehingga pengguna harus menebak sendiri arti dari status tersebut. Nah, seperti itu. Nah, pada navigasi yang sulit ini juga, pengguna itu mengalami kesulitan karena tampilan dari website itu sangat terkubur seperti itu. Banyak menu-menu yang tidak terlihat secara langsung ataupun terkubur di dalam menu-menu yang lebih banyak lagi. Nah, lalu pada status yang kurang informatif, banyaknya label atau juga banyaknya tulisan-tulisan yang menunjukkan bahwa ini bukan fitur yang eh, umum diketahui oleh orang-orang awam seperti itu. Sehingga banyak eh, fail and error atau juga trial and error pada saat testing. Jadi banyak hal-hal yang memang harus dipahami terlebih dahulu oleh pengguna sebelum menavigasi ke dalam website seperti itu. Oke, selain itu juga sistem masih belum menampilkan indikator progres ataupun estimasi pada waktu penyelesaian perizinan atau status pengerjaan perizinan, sehingga pengguna itu merasa tidak yakin ataupun masih ragu-ragu saat mencek status pengajuan apakah sudah berjalan ataupun sudah mendekati selesai. Nah, seperti itu. Jadi, berdasarkan temuan yang sudah saya temukan pada praktikum-praktikum sebelum-sebelumnya dan juga berdasarkan analisis saya, fokus untuk redesigning saya pada saat ini adalah untuk membuat proses pelacakan status sehingga menjadi lebih mudah ditemukan dan juga agar website lebih mudah dipahami dan juga dapat memberikan informasi perkembangan layanan secara lebih jelas. Oke, jadi eh, tas utama ini kenapa bisa saya pilih? Karena saya ingin agar pengguna awam itu ya, khususnya pelaku usaha yang kecil itu dapat mengetahui perkembangan pengajuan izin usaha yang sudah dikirimkan sebelum itu dengan mudah dan juga cepat, sehingga pengguna yang baru menggunakan website ini tidak kebingungan ataupun juga tidak merasa overwhelmed seperti itu saat menavigasikan website ini. Nah, jadi berdasarkan itu juga yang sudah saya mention juga tadi, seluruh responden itu menyatakan sering melakukan pengecekan status. Namun sayangnya mereka bingung dan juga tidak yakin akan progres dokumen mereka karena sulitnya untuk mengetahui informasi yang didapatkan. Oke. Nah, tas ini sendiri dipilih tadi ya, karena eh, saya juga menemukan bahwa pada sistem OSS yang sudah ada, pengguna itu harus login terlebih dahulu, kemudian mencari menu layanan atau riwayat pengajuan sebelum akhirnya dapat melihat status layanan. Nah, selama proses tersebut dilakukan oleh pengguna, pengguna juga perlu mengeksplorasi beberapa menu karena fitur pelacakan tidak langsung terlihat pada halaman utama. Nah, halaman tersebut setelah ditemukan juga status yang ingin ditampilkan, itu hanya berupa laba sederhana seperti diproses atau menunggu verifikasi tanpa penjelasan mengenai arti status maupun progres prosesnya. Hal inilah yang nantinya tadi akan
akan menyebabkan seperti itu pengguna harus menafsirkan sendiri kondisi pengajuannya. Nah, untuk desain opportunity dan juga ideation dari hasil wawancara, empathy map dan juga customer journey map serta analisis dari user experience, saya menemukan tiga peluang utama untuk perbaikan. Yang pertama adalah membuat kemudahan navigasi di mana pada how dan juga My We yang sudah saya susun itu mempermudah akses pelacakan saya, di mana solusinya adalah untuk menghadirkan pintasan pelacakan instan agar di halaman dashboard utama pengguna itu dapat langsung muncul seperti itu secara instan. Jadi pengguna tidak perlu lagi navigasi secara terlalu lama pada website sehingga dapat langsung menemukan uh, set- dan juga dapat langsung mengecek status pelayanan pada perizinan. Oke, yang kedua, saya ingin website ini menyajikan informasi status layanan secara lebih informatif lagi, agar pengguna itu tidak perlu menebak-nebak arti setiap status. Jadi, saya ingin memberikan solusi bagaimana eh, status layanan ini dapat tergambarkan secara visual seperti itu. Jadi, saya akan mengadakan visual timeline progress dan juga deskripsi singkat pada tiap tahapan. Nah, lalu yang ketiga adalah memberikan kepastian waktu atau saya akan memberikan indikator progres beserta juga estimasi waktu penyelesaiannya sehingga pengguna itu dapat memperoleh kepastian mengenai perkembangan layanannya secara realistis pada setiap tahap pengajuan. Nah, pada tahap ideation sendiri, saya menggunakan metode How Might We tadi untuk mengubah setiap permasalahan menjadi peluang desain yang menghasilkan beberapa pertanyaan ya. Jadi, apakah Hamawi ini akan membantu pengguna menemukan menu pelacakan dengan lebih mudah? Apakah dapat menampilkan satu layanan yang lebih informatif? Atau dapatkah memberikan estimasi waktu penyelesaian layanan dengan akurat seperti itu? Nah, dari proses brainstorming tersebut dihasilkan beberapa alternatif solusi. Misalkan, menambahkan tombol pelacakan pada dashboard, menampilkan timeline progres layanan, memberikan penjelasan pada pada setiap status dan juga menambahkan estimasi waktu penyelesaian. Lalu kenapa saya memilih solusi final ini? Baik, solusi akhir ini dipilih karena saya rasa ini mampu menjawab seluruh problem statement yang ditemukan pada tahap riset awal sehingga saya bisa lebih eh, mudah itu untuk menggabungkan semua yang sudah saya temukan di awal. Nah, prototipe yang sudah saya buat juga akan menggabungkan seluruh informasi penting dalam satu halaman, sehingga nantinya pengguna itu tidak perlu berpindah-pindah menu lagi. Nah, selain itu, ada juga proses progress tracker, timeline aktivitas, penjelasan status, serta estimasi waktu untuk membuat pengguna lebih mudah memahami perkembangan pengajuan layanan. Oke, nah selanjutnya untuk penerapan prinsip desain sistem. Untuk visual hierarki dan menjaga konsistensi, saya menempatkan status pelacakan sebagai fokus visual utama pada tas ini di dashboard, menggunakan kontras warna yang lebih seimbang, icon yang konsisten, juga ukuran teks yang terukur untuk memudahkan pemindahan informasi. Lalu juga untuk affordance dan juga accessibility-nya, saya merancang tombol tindakan atau interaksi dengan indikator visual yang lebih jelas dan memastikan kontras warna pada website itu terlihat em, terlihat mencolok seperti itu, sehingga nantinya dapat langsung mengambil perhatian dari pengguna. Dan juga saya menyesuaikan ukuran font untuk memenuhi standar aksesibilitas agar pengguna itu dapat lebih nyaman membaca untuk setiap kalangan usia seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pengujian prototipe, saya ingin memastikan dulu pengguna dapat menavigasi portal secara mandiri dan juga memahami dengan cepat bagaimana status dan juga estimasi waktu tanpa kebingungan. Nah, saya sendiri menggunakan kombinasi dari unmoderated, task-based, dan juga remote usability testing untuk merekam dan juga untuk eh, menganalisis interaksi asli pengguna secara objektif. Untuk profilnya sendiri, saya mendapatkan teman saya sendiri, di mana seorang pelaku UMKM pemula juga di rentang usia 18-35 tahun, yang melek internet, yang sering menggunakan internet, dan juga mempresentasikan pesanan target utama sistem USS yang sudah saya susun sebelumnya. Nah,
Oke, untuk matriks pengukuran usability yang saya gunakan itu yang pertama adalah ada efisiensi eh, untuk mengatur juga untuk melihat seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan task yang diberikan. Lalu yang kedua ada eh, emotional response yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perasaan pengguna selama menggunakan prototype. Apakah pengguna itu merasa bingung, nyaman, atau juga frustasi, ataupun sudah puas. Lalu yang terakhir adalah confidence rating, di mana eh, tingkat saya dapat mengukur ya, gitu, untuk tingkat keyakinan pengguna terhadap keberhasilan mereka dalam menyelesaikan task yang diberikan. Nah, ini untuk skenario dan juga alur dokumentasi user testing tadi, di mana pada proses pengujian, setiap partisipan atau partisipan yang saya minta untuk mengetes tas ini, saya minta untuk membuka prototipe yang sudah saya buat melalui perangkat laptop masing-masing. Nah, selanjutnya, mereka akan diminta untuk melakukan start skenario utama, yaitu mencari status pengajuan layanan yang telah diajukan sebelumnya. Selama proses tersebut, eh, eh, dari partisipan sendiri diminta untuk menyelesaikan tas tanpa bantuan sehingga dapat diketahui apakah dari pengguna ini dapat menavigasi dan juga menyajikan informasi yang mudah secara intuitif seperti itu. Nah, setelah seluruh tas selesai, dari partisipan akan memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan prototipe serta menyampaikan komentar atau saran yang mereka miliki. Di sini saya tidak jadi menggunakan platform Maze dan juga tidak jadi untuk mengisi untuk menggunakan Google Form. Jadi secara verbal saja dari pengguna saya menanyakan kembali apa feedback yang mereka berikan dan juga bagaimana perasaan mereka saat menggunakan website tersebut. Oke, baik. Setelah penyusunan setelah selesai penyusunan seluruh temuan dan juga seluruh eh, hasil analisis saya itu akan dimasukkan ke dalam insight board di Figjam untuk analisis yang berkelanjutan seperti itu. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan jenis permasalahan usability sebelum dijadikan rekomendasi perbaikan. Nah, jadi berdasarkan testing tadi ada beberapa temuan yang sudah saya himpun. Yang pertama ada temuan positif dan juga temuan negatif. Jadi yang pertama berdasarkan yang sudah saya temukan, eh, temuan positifnya terlebih dahulu ya. Pengguna antara lain itu lebih mudah untuk memahami status layanan dan juga navigasi menuju halaman itu terasa lebih sederhana. Lalu juga tampilan timeline untuk membantu pengguna mengetahui posisi proses pengajuan secara lebih jelas. Jadi lebih nyaman seperti itu. Tapi di sisi lain juga masih ditemukan beberapa kekurangan. Beberapa pengguna itu mengharapkan adanya notifikasi otomatis yang ketika status berubah serta fitur pencarian yang lebih responsif juga. Jadi saat notifikasi otomatis langsung berubah itu akan muncul pop-up seperti itu. Jadi eh, ada beberapa downside dan juga upside-nya seperti itu. Ada keuntungan dan kerugian, tapi ini akan dijadikan uh, kritik dan juga mungkin akan dijadikan revisi dan juga perbaikan untuk ke depannya. Nah, ini adalah pencapaian yang sudah dicapai berdasarkan testing tadi. Yang pertama, saya mencapai menemukan bahwa learnability itu meningkat, di mana alur yang intuitif membuat pengguna baru langsung memahami cara kerja tanpa panduan. Jadi, ketika pengguna ingin menemukan pelacakan status layanan atau ingin tahu gitu, bagaimana status dari layanan yang sudah mereka ajukan, mereka akan mendapatkan secara langsung tanpa perlu harus menggali lebih dalam di dalam website seperti itu. Dan juga efisiensinya lebih meningkat, di mana eh, langkah dari navigasi pengguna itu terpangkas waktunya secara signifikan, sehingga tidak perlu banyak menghabiskan waktu di tampilan utama. Jadi pengguna dapat langsung menemukan eh, temuan status layanan ini secara langsung di dalam dashboard seperti itu. Lalu juga ada beberapa rekomendasi seperti sistem notifikasi, misalkan mengimplementasikan pemberitahuan otomatis melalui email atau WhatsApp ketika terjadi update pada status layanan. Lalu juga ada filter di mana saat pengguna
masuk ke dalam pelacakan status layanan itu dapat difilter dan juga pengguna dapat mengatur sendiri apa yang ingin mereka temukan di antara dokumen-dokumen yang sudah mereka ajukan seperti itu. Oke, baik. Sekian yaitu untuk tampilan ini dan mungkin akan saya tampilkan ya untuk prototype. Nah, seperti ini. Oke, baik. Untuk di flow lama, ini untuk flow lama ya. Jadi untuk flow lama, ini tampilan utama website. Pengguna itu tidak bisa menemukan ada eh, tombol yang mengarah langsung ke dalam tampilan status layanan. Jadi pengguna itu harus melihat dan juga menekan satu-satu, gitu ya. Apa sih yang ada di dalam menu-menu ini. Tapi ketika sudah menemukan perizinan berusaha, pengguna lagi harus menekan kembali menu-menu yang ada di dalam sini. Nah, untuk menemukan status layanan pada uh, user flow, pada task flow yang lama, pengguna itu harus masuk ke dalam perizinan berusaha, lalu masuk ke dalam kelola usaha, dan baru muncul menu-menu lain. Dan bahkan untuk menu pelacakan itu berada di barisan bawah seperti itu. Jadi akan sangat sulit untuk pengguna menemukan secara langsung. Nah, setelah ditemukan akan ditekan dan muncul lagi menu lagi, di mana pengguna dapat memilih antara pelacakan perizinan berusaha atau pelacakan perizinan dasar. Nah, ketika ya, setelah sudah dipilih, tekan dan akan masuk seperti ini. Nah, maka pengguna dapat melihat bagaimana status yang sudah dokumen yang sudah mereka ajukan seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam flow yang baru yang sudah saya rancang. Nah, sebelumnya tidak ada untuk step pelacakan. Nah, sekarang saya desain untuk agar langsung ada. Jadi di barisan tab atas akan muncul secara langsung untuk bagian pelacakan di mana pengguna dapat langsung menekan dan juga dapat memilih antara dua yang sudah disediakan tadi, yaitu perizinan berusaha atau juga perizinan dasar. Nah, lalu di website utama itu muncul untuk dashboard pelacakan status perizinannya, di mana pengguna dapat langsung melihat status dari dokumen-dokumen yang sudah mereka ajukan, apakah status sudah diajukan atau sudah diverifikasi atau sedang diproses ataupun sudah selesai atau sudah terbit seperti itu. Nah, nanti pengguna bisa menemukan, sudah bisa menekan untuk di dashboardnya dan juga langsung masuk ke dalam daftar status perizinan kegiatan usahanya. Seperti itu. Baik. Nah, untuk eh, beberapa dokumentasi itu sudah saya masukkan di dalam Figma juga. Jadi mungkin akan saya tampilkan di dalam directory dan akan saya salin eh, link untuk ke dalam Figma yang sudah saya susun. Gitu. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari proyek ini. Saya harap proyek ini dapat eh, diterima dengan baik dan juga mohon maaf apabila masih banyak kesalahan juga masih banyak salah dari kata-kata yang saya ucapkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.